Pernah sih saya gunakan sekali, waktu itu ada puting beliung, terus pernah juga lagi hujan badai. Ya konon katanya cuman bismillah sudah acungin aja ke arah si angin, ya alhamdulillah sih berangsur-angsur tuh angin mereda gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Cerita Misteri Official. Nah, pada kesempatan malam ini saya dan Om Ronggo dan Om Dani dan Om siapa? Yulianto. Nah, jadi di sini kita mau mereview pusaka-pusaka yang ada di rumah Om Ronggo nih. Nah, yang pertama ini keris apa aja Om? Kalau boleh tahu Om. Ini ada sejenis wedung. Wedung itu kalau dulu itu pisau. Nah, kalau bahasa dulunya ya wedung pangot gitu ya. Masih jenisnya pisau. Kalau ini ada keris semar mesem. Ini keris jenis kebolajer, sama ini keris brojol atau tilam, kurang lebih seperti itu. Kebetulan ini pamornya pamor wangkon, kalau filosofinya seperti itu. Pada tahun berapa itu sejarahnya? Ya kalau untuk sejarah kita nggak bisa pastiin detailnya, cuman estimasi perkiraan ini mungkin sekitar Majapahit akhir. Zaman kerajaan Majapahit akhir, kan bisa dilihat dari bentuk pusaka ini sudah mulai kemakan kekikis usia ya. Jadi dia mulai gompal lah kira-kira seperti itu. Tapi ya ribuan tahun. Ratusan ya. Kalau ribuan. Sama yang ini juga. Ini jenisnya kebolajer. Kebolajer itu namanya jenis dapurnya kebolajer. Kenapa dibilang kebu? Karena dia punya undang-undang ini tinggi. Kebolajer. Nah ini jenis pamornya itu kalau biasa dibilang itu singkir angin. Bisa digunakan untuk apa Om? Ini kalau filosofinya namanya pamor singkir angin itu yang untuk menolak angin. Oh gitu. Konon katanya untuk menolak angin. Alhamdulillah. Betul aja sih. Itu Om yang nyoba? Saya sendirian nyoba. Kebetulan waktu itu kita lagi rame ya. Lagi rame, ada abang saya juga di sini. Inilah keris kebolajer. Ini kan banyak nih jenis-jenisnya. Bisa disebutin nggak kayak manfaatnya itu apa gitu? Kalau manfaat atau filosofinya, kalau ini yang tadi saya bilang untuk menyingkir angin atau badai. Kalau ini filosofinya karena dia berpamor wangkon. Filosofi wangkon itu banyak yang bilang dia untuk tolak bala. Kalau filosofi wangkon seperti itu, tolak bala. Ini kan pamornya seperti ini ya. Kalau kira-kira kelihatan ini cuma bergaris-garis saja. Lebih unik lagi ya, kalau yang biasa kita kenal ini ya, keris semar mesem. Nah, ini keris semar mesem. Kalau dibilang original saya juga nggak bisa menjamin. Cuman yang jelas ini sepuh. Dalam artian tua. Karena memang benar-benar masih ada ukiran-ukiran aksara Jawa atau tulisan-tulisan bahasa Jawa
yang terdapat di keris ini. Mungkin kamera bisa di zoom. Bisa di zoom kamera dulu. Ini masih ada sini. Ya. Ini kan banyak nih ya Om, keris di rumah Om nih. Yang paling Om tertarik sama keris punya Om itu yang mana Om? Kalau saya nggak ada yang saya spesialin ya. Cuman memang kalau yang namanya sejatinya kita orang Jawa, kebetulan saya kan darah Jawa, orang tua saya Jawa, ya adalah yang dibilang sinengker. Keris sinengker itu keris pribadi. Jadi yang bahasanya orang lain nggak boleh tahu dan nggak boleh lihatlah, bahasa gitu ya, cuma khusus pribadi saya, ada di kamar nggak bisa dikeluarin. Nah, kalau yang saya paling senang yang bisa dibawa-bawa, Yang kecil itu yang ya? kecil. Kalau yang gede-gede ini kan filosofinya cuma buat ageman, kita taruh di rumah. Ya, kayak semacam pajangan gitu ya? Iya. Kalau ini beda lagi. Yang saya bilang wongkon tadi. Iya, bedung, bedung. Pasti pada penasaran nih. Penasaran kan apa bentuknya seperti apa? Bentuknya sih insya Allah sederhana, cuma seperti pisau. Cuma buat yang di sini mungkin bisa merasakan energinya. Nah, kalau untuk sarung sama gagangnya sudah kita ganti. Yang asli dari sananya cuma ini. Ini. Ini sebenarnya pusaka ini milik dari abang saya. Cuman kebetulan pada saat itu kotor dan penuh minyak, makanya saya coba bersihin. Nah, kebetulan belum diambil-ambil nih, biar aja di rumah saya dulu. Jadi cuma seperti pisau, tapi benar-benar besinya itu bisa dibilang sepuh sekali, tua sekali. Nah, memang sudah sampai apa ya, kalau bisa di zoom. Itu udah tulisannya ya? Ini pamor, Pamor. karena memang belum sempat diwarangi, jadi pamornya ini nggak begitu terlihat. Kalau memang sudah diwarangi, terlihat sekali jelas seperti ini pamornya. Ini bedung pangot kalau kata orang mah. Ini cuma sejenis pisau, tapi zaman dulu yang benar-benar dibikinnya tuh benar-benar dari bahan meteorit. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Dari sini. Kalau untuk asal, maksudnya asal, Iya, asalnya. estimasi pembuatan ini barang juga barang Jawa. Ini barang Jawa. Ya maaf kalau salah. Kalau perkiraan juga mungkin pembuatan dari apa ya? Kalau sejarah sih susah sih, nggak bisa pasti gitu ya. Cuman ya inilah sejatinya yang milik ini sih abang saya sebenarnya. Saya cuma ditugaskan untuk membersihkan dan merawat. Nah, ini kalau boleh tahu nih, bisa diceritain Om itu dari mana goloknya gitu. Abang saya bilang. Nah, iya, bisa diceritain Om. Ya sebenarnya sih untuk tahu banget sih enggak. Jadi karena memang ada satu insiden kita kena sama pedagang ya. Ada pedagang itu istilahnya dia punya kejadian jual roti itu, jual sehari besoknya udah busuk, belatungan.
begitu. Nah terus dia berusaha interaksi sama teman, bertanya sama teman, ada nggak bisa tolong atau bisa begini beresin saya, kalau ini bisa jualan begini, kok setiap dagang ini saya nggak pernah laku-laku, kan begitu. Nah dibilangin sama teman saya, coba cari namanya Abi, insya Allah bisa dibantu sama dia, kan gitu. Nah setelah ini dikasih ini apa, dia datang ke rumah saya, ke tempat saya jagaan, dia bilang, Abah, Ampura, saya minta tolong. Saya cerita kenapa? Saya dagang begini, saya begini. Terus juga istilahnya langganan saya banyak yang lari. Ya dilalanya langsung saya menebak. Saya bilang, benarnya dari Allah, salah dari mulut saya. Situ kayak miara ya, saya bilang. Situ pegang genggaman ya. Spontanitas. Tadi dulu bah, saya ingat dulu. Oh iya bah, saya punya dapat 2 pusaka yang tidak bisa dipisahkan. Jadi selalu berbarengan. Jadi istilahnya ibaratnya ini yang buat mungkin ya buat gaya perang, yang ini untuk ngademin. Oh, lah api dan air lah. Jadi gitu. Sekian lama saya bilang mana, tolong coba dicari. Memang kalau semuanya kalau misalnya mau diurus ya silakan. Kalau tidak dihibahkan aja sama orang yang benar, sama orang yang misalnya bisa merawat. Saya bilang, insya Allah bah katanya, saya mau hibahkan. Tapi kan saya kan udah banyak yang minta, sudah puluhan orang yang minta, tapi dia hatinya tidak sep karena merasa tidak cocok, belum cocok. Kebetulan dengan itunya alhamdulillah kita dikasih kepercayaan oleh dia, dihibahkanlah ke kita. Nah untuk silsilahnya dapat ini, dia berguru yang satu katanya oleh guru di Madura, yang satu di Jawa Tengah. Itu yang kita tahu daripada istilahnya yang memberi. Untuk filosofi yang istilahnya apa ke dunianya juga saya kurang tahu juga karena mana dapat hibah ya. Cuman kita menolong apa yang dirasakan dia, keluhannya dia kita tolong. Nah selama ini ya alhamdulillah, apa yang ini dia minta bantuan ya kita bantu, ya sekedar sebisanya kita sebagai manusia. Itu aja sih sebenarnya. Macam-macam ini juga sama, ini karena ya ini nggak bisa dipisahkan. Boleh dilihat tuh itu receh. Ini Tuh, namanya keris apa ini? Ini jadi kerisnya untuk namanya kasarnya dia punya nama programnya. Nama barang. Nama barangnya. Masih kurang paham juga emang kalau dunia keris saya kurang paham sebenarnya. Yang paham ini saudara kita nih Mas Ronggo. Cuman karena ada lapat ini ya kita dapat. Kalau dilihat dari bentuk ini jatuhnya jimatan, maksudnya jimatan itu barang mudah yang dibikin atau dibuatnya itu setelah zaman kemerdekaan. Jadi bahasanya ini cuma buat tindih atau buat peredam dari si energi pusaka yang buat ini. Cuma gitu. Kalau jenisnya, aduh saya juga tahu. Ini keris look, kalau dihitung dia look 1, 2, 3, 4, 5. Keris look 7 nih. Ini look 7. Dari bahan kuningan. Kalau bahannya ini kuningan, kuningan sari. Kalau ini mudah. Jadi mudah, ini mungkin zaman kemerdekaan kesini karena cuman buat tindih dibikinlah mungkin sama seorang spiritual yang membuat buat tindih atau peredam si wedung ini sendiri itu mempangok. Ini kalau dipisahin jarak nggak usah jauh, ini lumayan energi. Kenapa itu bisa bahkan kalau misalkan sepasang ini nggak ada? Karena memang gini,
pernah dengar cerita keris Carubuk atau keris Setan Kober, ya kan? Yang benar-benar keris yang memiliki energi yang sangat ekstrim, yang benar-benar luar biasa dahsyat. Memang dibikin dari sang empu, bukan cuma kodak, doa, zoni, itu semua main berperan di situ. Dan empu juga bikin itu kan enggak sehari 2 hari. Iya betul. Dia tirakatnya aja sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Makanya bisa menghasilkan energi yang super luar biasa ya. Karena empunya benar-benar tirakatnya ya bisa dibilang lama atau gimana ya, kuat ya. Kira-kira seperti itu Mas. Tapi pernah belum kayak aku tuh ngalamin kejadian aneh gitu semenjak koleksi keris-keris gitu? Kalau kejadian aneh sih alhamdulillah enggak. Cuman waktu pertama kalinya saya pegang keris, pada saat itu saya punya keris Nogososro. Itu yang warnanya hitam. Yang pertama. Kedua, sorry. Kedua, yang pertama itu sineker saya sih dari keluarga. Itu kan asal muasalnya boleh barang penarikan. Ada suatu tempat di Pamulang Pondok Cabe kalau nggak salah waktu itu, nggak usah disebutin tempatnya. Sempat saya ke situ sama temen, nggak maulah dibilang dulu dia, dibilang saya bilang temen. Saya cuma diajak untuk narik, udah saya ikut. Begitu narik cuma dapat 1. Terus nggak lama dapat inspirasi, kok suruh ngambil lagi, ya jadilah sepasang. Pada saat itu saya bawa pulang sepasang itu, sempet dia ngangkat sendiri. Yang mana tuh? Yang hitam. Yang penasaran. Kalau penasaran monggo silakan. Yang aku sosok dari itu. Ya. Ya. Mau diambil monggo silakan. Awas kena foto. Sampai enggak? Nah ini teman-teman, keris Nogososronya nih. Kayak kembaran yang di rumah berarti tuh nih. Iya, ini memang kembarannya. Kebetulan kembarannya diminta sama teman kita atau teman sampean juga, Mas Patel ya. Kebetulan kembarannya di sana atau pasangannya. Jadi jujur Ini keris Nogososro. Nah, ini kebetulan sudah lama tidak dibersihkan ini. Dia warna kuningnya berubah jadi warna hijau-hijauan. itu kenapa tuh? Karat kuningan. Kalau karat kuningan itu nggak ada yang seperti karat lain, biasanya dia malah berubah jadi hijau. Kalau ditanya pernah ngalamin hal aneh, cuman dia nih waktu itu dia ngangkat sendiri. Dan itu pun sekali-kalinya nggak pernah lagi. Itu orang Sunda yang lihat. Istri Istri. yang lihat, kemudian saya ditelepon. Begitu saya sampai, ini posisi lagi setengah ngangkat. Suka petinya, setengah ngangkat segini lah. Ini kan kalau nggak kita pegang kan dia kan jatuh. Pas begitu saya pulang itu dia posisi segini lah kira-kira. Jadi sampai heran gitu, kok ada keris yang seperti itu gitu. Udah akhirnya saya rawat aja sesuai dengan apa ya, kebudayaan Jawa. Kira-kira seperti itu. Ini Om apa? Punya kayak merawat keris itu dari tahun berapa Om kira-kira? Saya belum lama sih terjun di dunia kosanagi itu keris. Kira-kira paling baru
4 sampai 5 tahunan. Kira-kira baru di situ. lumayan lama. Iya, ya banyak juga yang udah dalam artian keluar, maksudnya saya kalau ada yang pengen ya saya kasih. Jadi bahasanya tinggal yang nyangkut lah di hati. Kalau yang nggak nyangkut di hati ya saya lepas. Nih pasti kan teman-teman pada kepo nih kayak dari penunggu-penunggu kerisnya itu gitu, bisa disebutin nggak om kayak di sini kayak penunggunya itu semacam kayak apa gitu? Kalau penunggunya saya sih terus terang nggak bisa apa-apa ya. Saya cuman pelestari budaya. Karena kalau bukan kita putra daerah, siapa yang mau melestarikan budaya kita sendiri? Saya cuma menghormati budaya leluhur saya. Jadi kalau untuk penunggunya sendiri, mohon maaf nggak bisa diutarakan satu-satu. Paling saya bisa filosofinya atau kegunaannya itu aja paling. Ya memang dari masing-masing bilah keris ini pasti ada yang mungkinan saya tahu, tapi ya mohon maaf saya nggak bisa mengekspos karena mungkin juga nggak dapat izin juga. Kira-kira seperti itu Mbak. Mungkin dari Mbaknya ada tambahan bagaimana sebagai seorang yang Oh itu ada yang tambahannya. Ini kan banyak ya om kayak apa kayak semacam anak-anak juga gitu ya, kayak semacam punya keris tapi itu kayak bisa lebih mau gitu om. Ada gak kayak pesan buat anak muda yang suka punya keris tapi itu malah dibuat jadi sombong gitu? Ya pesan saya sih gini, namanya keris apalagi itu barang sepuh, barang tua, itu sudah menjadi kebudayaan, kalau saya bilang dari tanah Jawa. Ya tolong jangan dibuat mainan, tolong dihargai, karena sejatinya empu pada zaman dahulu membuat keris itu nggak sembarangan. Tirakatnya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ya pesan saya tolong dihargai buatanku ya. Inilah sejatinya kebudayaan, bisa dibilang Indonesia lah ya, tanah Jawa. Ya mungkin kayak macam daerah lain kan, contoh kayak misalnya Kalimantan dia punya mandal, kayak Madura dia punya celurit. Nah kalau Jawa kan terkenalnya keris. Ya tolonglah jangan sampai disalahgunakan, apalagi buat sombong-sombong, apa sih artinya sombong kan. Tapi pernah gak kayak ada orang yang kayak punya keris gitu datang ke sini kayak menyembuhkan diri gitu kok om? Alhamdulillah sih selama ini belum ada. Apabila memang orang sudah mengerti keris, biasanya dia sudah lebih mengerti tentang arti kehidupan. Biasanya orangnya juga lebih bahasa lebih diem dan mengerti. Biasanya seperti itu Mbak. Ada yang bertanya enggak? Yang Uci lihat Ya monggo sekarang dari Mbaknya gitu. penglihatan Uci di sini bagaimana pandangan Uci untuk keris yang di sini. Ini satu lagi nih. Ini keris kepunyaan abang saya. Ini lumayan unik. Energinya pun lumayan apa ya, lumayan kuat lah. Boleh izin dibuka? Siap. Ini sepuh. Kalau untuk silsilah atau sejatinya, mungkin abang saya bisa lebih menerangkan. Ya, lanjut aja. Kalau jenis dibilang sengkelat ini looknya cuma 1, 2, 3, 4,
ini lebih 7. Kalau dibilang sekelas mau belum masuk, mungkin ini yang dibilang keris, keindolok. Mungkin saya juga masih belajar di dunia perkerisan. Kalau dibilang sepuh, ini keris sepuh. Monggo, silakan abang saya. Bagaimana cerita dari keris ini, monggo silakan diceritakan kepada teman-teman. Boleh Om diceritain Om. Ya untuk menjelaskan keris ini sebenarnya sih, ya kan tadi saya udah bilang dari awal, untuk pusaka keris ini saya hanya sangat buta. Cuman ya tadi saya cerita, saya pernah berguru. Istilahnya berguru pengen bisa keilmuan, dalam arti punya keilmuan itu untuk bisa menolong dan membantu orang yang susah, yang ada manfaatnya. Dan dari peristiwa itu saya minta memohon kepada dia untuk menjadi guru saya. Dia menolak. Saya tidak mau menjadi guru kamu dan saya tidak mau menganggap kamu sebagai murid saya. Dengan semangat saya, dengan misalnya keuletan saya untuk berusaha untuk meyakinkan itu seorang guru untuk saya bisa mengajarkan saya berusaha terus. Lambat laun ya alhamdulillah kita diijabah, diberikanlah wejangan-wejangan yang kita laksanain, kita jalanin sekian tahun, ya kemungkinan dari tahun 94 kita ikutin apa yang dapatnya saya. Nah, dapatnya ini karena kita sudah mungkin ya kita sudah mendapatkan apa yang diberikan oleh guru saya, keahlian, kelebihan, dengan yang istilahnya sepak terjang saya cukup lumayan lah. Ya, alhamdulillah masih ada orang yang yakin dan percaya terhadap apa kelebihan saya. Ya namanya di dunia spiritual itu, apalagi di pengobatan, perlu tameng, perlu dinding buat diri saya dan keluarga saya, kan gitu. Ya namanya kita nolongin orang sembuh, kita yang jebol kan repot. Iya, jadi buat satu fondasi buat diri saya dan keluarga saya. Saya memohon sama guru saya, mohon maaf guru, kedatangan saya sudah lama ini, saya akui saya sangat kurang ajar. Mohon maaf, mohon ampun dengan guru yang kurang ajar, murid yang kurang ajar. Kedatangan ini bukan istilah gimana-gimana, tapi memang tujuannya saya datang ke sini hanya meminta dan meminta. Apa yang diperjuangkan guru, saya sudah kepakan sayap. Saya lebarkan kepakan sayap untuk membantu orang dan menolong orang. Apa yang pernah dijalani situ, dan saya juga sudah menjalani saya. Nah, terus dia bertanya, apa yang diminta? Saya minta satu pusaka yang untuk jadi tameng saya, fondasi saya, ibarat penjagaannya. Ya alhamdulillah, memang rezeki saya kali ya. Cuman di ibaratnya ini. Saya bentuk mendapatkan ini bukan sekedar ini loh, bawa. Ini perjuangan. Perlu perjuangan. Kita tirakat dulu. Kita menjalankan puasa. Kita disuruh menjalankan zikir. Zikirnya itu mencapai 4.000 dalam waktu sehari. Ya karena dengan tekad saya, apa yang juga istilahnya permintaan saya, jadi alhamdulillah diijabah mau puasa. Kita diberikan kemudahan. Harusnya kan puasanya di sebelum Ramadan kan. Kebetulan saya dapat rezekinya itu pas banget di bulan Ramadan. Berarti kan goncangan atau godaan atau ini kan nggak terlalu ini karena banyak orang pada puasa. Tapi kalau yang namanya hari-hari biasa itu kan banyak. Temen lah pada ngerokok, temen lah pada ngopi kan gitu. Udah otomatis karena namanya itu kan tergiur. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan rezekinya itu di bulan Ramadan. Pas hari pertama bulan Ramadan saya puasa,
malamnya saya zikirin tanpa obat pantat, baca zikirnya. Saya mendapatkan selang sehari, memang mengajarkan gitu. Setelah udah selesai puasa, setelah selesai zikirnya yang untuk jadi ijazahnya ini, dispensa